Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua teman-teman yang hadir di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Zoominar Wakaf ya di hari Lebaran. Alhamdulillah hari Lebaran Idul Adha yang memang 2 tahun ini tentu berbeda sekali ya. Kalau hari-hari kita sebelumnya bisa jalan-jalan, kita bisa bersilaturahim, kita bisa motong hewan kurban. Namun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita lakukan, ya kita isi dengan acara yang bermanfaat insya Allah ya. Karena saya yakin hampir sebagian besar kita berada di rumah ya. Mudah-mudahan sambil bersantai, sambil menikmati ketupat yang mungkin sudah bikin, kita bisa menambah ilmu insya Allah di siang hari ini yang mengisi waktu kita sehingga waktu kita itu selalu bermanfaat ya. Apa namanya, apalagi hal yang akan kita bahas adalah hal yang paling bermanfaat insya Allah buat akhirat kita yaitu tentang wakaf. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir ya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita ya di 10 hari kemarin bisa sampai tanggal 10 adalah hari-hari yang afdol ya, hari yang utama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni dosa kita ya yang tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana kalau kita kemarin mengamalkan hadis Rasulullah ya tentang puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Oke, langsung saja ya. Dalam undangan yang saya sebar ya, saya sampaikan di situ. Kenapa sih hari ini kita membahas tentang wakaf gitu ya? Kenapa nggak nunggu nanti aja gitu ya? Kan masih ada kesempatan, masih ada waktu yang panjang kita bahas wakaf. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Ya, maka hari ini coba saya mau berbagi buat Bapak Ibu semua ya, kenapa sih pentingnya kita membahas wakaf itu sekarang gitu ya. Sekarang waktunya kita membahas wakaf. Khususnya ya, khususnya di kondisi kita saat ini yaitu adalah kondisi pandemi ya. Kondisi Covid ini adalah waktu yang tepat kita membahas tentang wakaf ya. Oke, saya mau sharing materi kita. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini lebih apa namanya? Lebih mudah ya kita sambil melihat gambar, sambil melihat visualisasi, mudah untuk memahami. Baik, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Zulhamdi M. Saad sebagai duta wakaf. Saat ini saya menjadi duta wakaf Kampung Maghfirah ya. Apa itu duta wakaf? Ya, duta wakaf itu tugasnya membantu setiap orang, setiap keluarga yang membentuk umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat. Karena saya menjadi duta wakaf di Kampung Maghfirah, saya mengajak berwakaf ke Kampung Maghfirah seperti itu. Walaupun sebenarnya saya juga menjadi duta wakaf di beberapa nazir wakaf ya, yang insya Allah nanti siang ini kita akan jelaskan ya tentang beberapa nazir yang menjadi apa namanya partner kita ya untuk menyalurkan wakaf-wakaf dari umat ini insya Allah. Itu perkenalan sedikit tentang apa itu duta wakaf ya. Tugas saya, tugas teman-teman yang duta wakaf yang juga ikut hadir hari ini adalah bagaimana kita membantu setiap orang punya wakaf ya. Setiap keluarga punya wakaf. Ya, sehingga apa? Sehingga kita dan keluarga punya amal jariah yang akan menambah timbangan pahala kita insya Allah ketika nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala berhenti amal namun ibadah wakaf, pahala wakaf terus mengalir insya Allah. Itu tuh tugasnya. Nah, sebelum kita membahas tentang wakaf itu secara detail ya, apa ya, seperti apa ya. Nah, kita perlu tahu sedikit nih tentang tantangannya ya dan peluang wakaf itu sendiri yang bisa kita lakukan seperti apa ya. Nah, berkenaan dengan wakaf ya, yang selama ini dalam pemahaman sebagian besar orang adalah wakaf itu kita eh, ini sudah cukup jelas itu apa namanya, Bapak Ibu? Ya, aman ya? Oke, Bagus, Pak. bagus ya. Saya Bagus. saya nggak lihat kamera, jadi takutnya saya berbicara sendiri. Oke, baik. Eh, Ya, tentang tanah wakaf, Bapak Ibu ya. Di Indonesia ini kan sebagian besar kita memahami wakaf itu melalui tanah ya. Nah, karena banyak orang memahami wakaf itu dengan tanah, sehingga tanah wakaf ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali di Indonesia ini ya. Data dari Badan Wakaf Indonesia
itu ada lebih ya dari 430.000 hektar. Ya, data terakhir yang sempat saya baca itu ada 450.000 hektar, nambah lagi ya tanah wakafnya. Nah, ini dalam berita aja nih, saya masukkan data ini sebagaimana ada di apa namanya di media ya, yang ini diambil dari informasi dari Badan Wakaf Indonesia bahwa lebih dari 430 hektar tanah. Nah, ada apa dengan tanah-tanah ini ya? Tanah ini ternyata 90%-nya itu tidak bisa diapa-apain, terbengkalai saja. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa digunakan tanah itu, tidak bisa dibangun masjid, tidak bisa dibangun rumah sakit, tidak bisa dibangun sekolah, pesantren. Kenapa? Permasalahannya adalah tidak ada dananya. Nah, itu permasalahan besarnya adalah pendanaannya yang tidak ada. Ya, proposal mau dibangun seperti apa juga masih belum punya perencanaan yang bagus gitu ya. Nah, yang mempromosikannya juga masih kurang. Ya, itulah tugas kami sebagai Duta Wakaf untuk mengajak umat ini memanfaatkan wakaf-wakaf ini ya, mengembangkan wakaf sehingga tanah wakaf ini bisa kita bangun pesantren, kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun madrasah, kita bisa bangun rumah sakit, kita wakaf produktif ya sehingga tanah-tanah itu tidak nganggur begitu aja. Ya, nah itu tugas kita. Nah, potensinya wakaf di Indonesia ini sangat-sangat besar sekali. Ya, menurut Badan Wakaf Indonesia itu ada 180 triliun wakaf uang yang bisa dihimpun per tahun. Gitu ya, potensinya sangat-sangat besar sekali kalau seluruh masyarakat muslim di Indonesia itu berwakaf, ya. Nah, tentang potensi aset wakaf itu sendiri, ya, menurut Badan Wakaf Indonesia juga ada 2.000 ya triliun per tahun. Namun, ya, yang terrealisasi hanya 400 miliar per tahun. Itu kan jauh banget ya, 400 dengan 2.000, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Permasalahannya di mana? Kenapa wakaf itu belum bisa dihimpun maksimal, sedangkan potensinya sangat besar sekali. Ya, yang terjadi adalah ya karena antara zakat dengan wakaf ini ya ada perbedaan. Yang pertama, ya zakat ini dipahami adalah suatu kewajiban, sedangkan wakaf dianggap masih sebagai suatu amalan sunnah sukarela, gitu ya. Jadi nanti dulu lah namanya sunnah kan nggak wajib, nanti dulu gitu ya. Jadi kalau saya ajak orang-orang berwakaf memberikan wakaf, kan nggak ada paksaan tuh. Ya Allah nggak memaksa kita melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah ada yang masih beranggapan seperti itu. Jadi seakan-akan wakaf ini nggak perlu penting gitu loh. Nah ini pemahaman sebagian besar orang sehingga apa wakaf ini belum berkembang. Ya yang kedua adanya memang edukasi literasi tentang wakaf masih jauh. Ya banyak yang masih bingung tentang wakaf. Mereka masih menganggap wakaf dan sedekah itu sama. Ya infak itu sama dengan wakaf. Ya jadi wakaf ini masih dinomor sekiankan gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita memberikan edukasi literasi tentang perwakapan terus-menerus kepada umat ini ya. Ini tugas kita semua sebenarnya. Nah, fakta ya ini dari 235 juta penduduk muslim ya di Indonesia ya setelah disurvei oleh Badan Wakaf Indonesia ya di tahun 2020 tentang pemahaman wakaf itu sendiri. Ternyata ya yang memahami, yang mengerti tentang wakaf masih sangat-sangat rendah sekali ya. Tidak sampai 50%. Ya, yang ngerti tentang wakaf secara detail seperti apa ya penerapannya, yang melakukan juga yang menyedihkan adalah ya faktanya juga lebih dari 90% penduduk muslim di Indonesia itu belum punya wakaf dan belum berwakaf. Itu kan menyedihkan sekali. Tetapi kalau ditanya sudah berinfak, sudah. Ya, bersedekah, biasalah Indonesia ya, masyarakat kita. Zakat, sudah kewajiban. Tapi berwakaf, masih banyak yang belum. Gitu ya. Nah, kenapa hari ini kita bicara tentang wakaf? Ya, kenapa kita harus ngobrolin wakaf sekarang? Ya, enggak nanti-nanti aja. Jangan karena orang menganggap ya nah wakaf itu nanti kalau udah tua aja kan buat persiapan mati katanya. Kemudian juga ada yang bilang wakaf itu kan nggak wajib ya. Ya kalau kita ada uang kita wakaf, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah ini yang harus kita luruskan sebenarnya ya. Kenapa kita dan setiap keluarga kita itu wajib banget ya, perlu banget, penting banget punya amal jari berupa wakaf. Kenapa? Nah hari ini kita coba sama-sama renungi, sama-sama kita pahami, kenapa sih kita penting banget punya wakaf sekeluarga, itu poinnya. Ya, oke. Pertanyaan tersebut kita jawab dengan pertanyaan juga, yaitu berapa lama kita hidup di dunia? Ya, berapa lama? Ya, kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60-70 tahun. Ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, antara 60-70 tahun. Itu dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi ya kalau kita lihat lagi kondisi sekarang ini, gitu ya.
kondisi COVID pandemi ini ya, kita semua merasa perlu kekhawatiran ya. Kenapa? Setiap hari kita lihat di medsos ya, di WA grup kita itu kabar-kabar orang meninggal ya, orang meninggal, sahabat kita meninggal, orang tua kita meninggal ya. Banyak anak yang menjadi yatim ya, banyak istri-istri yang akhirnya menjadi janda atau sebaliknya ya. Dan itu memang fakta hari ini ya. Ternyata meninggal itu tidak harus 60-70 tahun gitu ya. Nah, karena kita tahu itu, ya, kita ini semua dalam rangka hanya menunggu saja giliran kita. Ya, kain kafan kita udah disiapin, ya, udah ditenun, udah ada di toko, tinggal dikirim aja. Ya, itu udah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Ini kain kafan dibuat buat Zulhamdi. Nah, cuma dikirimnya kapan? Kita menunggu, gitu ya. Jadi memang perjalanan kita ini hanya menunggu satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Nah, ini jawaban dari yang pertama, yaitu kenapa kita butuh wakaf, ya, karena memang kita nggak tahu hidup kita dunia ini berapa lama lagi, ya. Yang kedua, ya, berapa lama hidup kekal yang di akhirat itu, ya. Kekekalan itu di berapa lama, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an itu ada 110 ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya, selama-lamanya, khalidina fiha, ya, khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Ya, pilihannya dua aja. Kalau kita nggak di surga, di neraka nggak ada di antara itu. Jadi kalau kita kekal di surga, alhamdulillah, ya. Kalau kita ternyata harus ya disiksa di neraka, ya, kita semua pasti nggak akan sanggup, ya. Wala aku ala naril jahimi, nggak akan kuat ketika kita harus disiksa di neraka. Maka inilah pentingnya ya kita menyadari ini, ya kita perlu banget bicara tentang wakaf, ya. Nah, ya poin ketiga, ya. Jawabannya adalah, ya kenapa kita bicara tentang wakaf hari ini? Ya, bukan nanti-nanti aja. Karena kita sendiri, saya ya menyadari ya bahwa kalau ditimbang, kalau boleh jujur ya, antara dosa dan amal soleh, amal kebaikan, kalau boleh jujur nih, ya ditimbang, kayaknya memang masih berat dosa, ya. Ya, kita kan akan ada namanya al-mizan nanti ditimbang antara amal dan dosa kita. Ya. Nah, pada saat itulah ya kita akan ditentukan ya di mana kita, kalau dosa kita berat kita akan ke neraka, kalau amal kita yang berat kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah ya fungsinya amal jariah itu. Ya, amal jariah sangat dibutuhkan nanti di akhirat. Ya, amal jariah adalah pahala yang mengalir dan tidak putus ya. Walaupun sudah wafat, timbangan amal kita akan terus bertambah. Nah, amal jariah inilah yang cuma kata Rasulullah itu dari 3 hal ya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, ya, dan sedekah jariah, amal jariah. Karena kenapa? Ya karena memang amalan yang terus menambah pahala kebaikan itu adalah amal wakaf, ya. Amal jariah berupa wakaf yang akan terus menambah pahala, ya, dan doa anak yatim yang bermanfaat. Karena kalau sudah selesai dari dunia ini, seluruh amal kita sudah terputus kan? Ya, in qata amalu kata Rasulullah SAW, terputus amalnya. Ya, terputus amalnya. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, ya, laula akhartani ila ajal yang qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau sekiranya kematian itu bisa diundur, ya, sebentar saja, ya, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggal itu? Fa asaddaqa. Mereka akan bersedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Ya, wa minas sholihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu keinginan terbesar orang-orang yang meninggal dunia. Nah, ketika kita tahu ya Al-Qur'an mengabarkan bahwa keinginan besar orang yang meninggal dunia itu adalah berwakaf. Nah, ketika masih hidup ini keinginan itu mungkin belum ada. Nah, untuk itulah kita buat adanya keinginan tersebut ya. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa yang namanya amal jariah ini adalah suatu amalan yang akan kita sangat-sangat butuhkan di akhirat kelak, ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa ngomongin wakaf itu ya sekeluarga, ya. Apa pentingnya punya amal jariah sekeluarga? Ya, jadi bukan secara personal lagi kita, tapi kita mikirin amal jariahnya buat keluarga kita, buat orang tua, buat kakek, nenek, mertua, anak, ya, pasangan, ya. Kita siapin wakafnya bersama-sama. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah ya kita tahu ya bahwa dengan amal jariah tersebut akan menambah timbangan amal siapapun yang diniatkan berwakaf tersebut ya, sehingga di surga nanti juga bisa bersama-sama ya, bersama-sama punya amal jariah di dunia, bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi tiket
pahala kita nanti yang akan membawa kita dan keluarga kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah SAW ya terputus semua amal kecuali 3 itu. Ya salah satunya adalah wakaf, dan wakaf inilah yang akan menambah terus pahala kita ketika kita meninggal dunia kelak. Ya, maka penting banget kita bahas wakaf. Oke, apa itu wakaf? Ya, apa itu wakaf? Ya, dalam pengertian dari para ulama definisinya banyak, tapi ini coba dirangkum saja bahwa wakaf merupakan salah satu amalan dalam agama Islam, ya, yang merupakan penyaluran harta benda tersebut untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan masyarakat, ya, serta akan memperoleh pahala yang tidak putus sampai akhirat kelak bagi yang melakukannya, gitu ya. Nah, ini pengertian dari wakaf, ya. Nah, wakaf itu ada rukun, ya, ada rukun, ya. Ada namanya wakif. Wakif itu ada orang yang berwakaf, ya. Kemudian ada nazir, nanti lembaga yang akan mengelola wakaf, ya. Ada juga mauquf, ya. Apa itu mauquf? Ya, ini ada acara ya, ya. Eh, Mauquf itu adalah harta yang diwakafkan. Kalau mauquf alaih itu adalah nanti yang menerima manfaat dari wakaf, gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan antara wakaf dengan sedekah biasa, ya, itu ada ikrar namanya, ya, ada sirat, yaitu sebuah pernyataan bahwa apa yang dia berikan tersebut diniatkan, ya, diwasiatkan untuk diwakafkan. Nah, inilah rukun dari wakaf, ya. Oke, sedikit kita ke sejarah Rasulullah SAW dulu, ya, tentang bagaimana sejarah wakaf ini ya pada zaman Rasulullah SAW, ya. Kita lihat bagaimana contoh-contoh wakaf yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, ya. Nah, Masjid Nabawi, ya, kita tahu Masjid Nabawi adalah masjid yang siapapun ya merindukan untuk datang kemari, sholat di dalamnya adalah dapat pahala 1000 kali lipat, ya, dibanding sholat di masjid lain. Yang kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya, Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Tapi tahukah kita bahwa ketika Rasulullah SAW mau membangun Masjid Nabawi, yang Rasulullah lakukan pertama adalah membeli tanah, ya, membeli tanah dari 2 anak yatim dan beliau wakafkan. Nah, jadi sebelum membangun masjid, Rasulullah membeli tanah dan mewakafkan tanah tersebut, ya. Kemudian dibangunlah Masjid Nabawi, seperti itu. Nah, itu amalan yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali ketika Rasulullah datang ke Madinah. Begitu juga Masjid Quba, ya, sebelum ke Masjid Nabawi ke kota-kota Madinah juga singgah di Masjid Quba 3 hari Rasulullah membangun masjid, juga ini dari tanah wakaf juga. Dan sampai hari ini juga Masjid Quba punya fadilah, ya. Bagi yang haji, bagi yang umroh datang ke sini, apa hadisnya? Ya, man tatahhara min baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi rak'atain kana lahu ka'ajril umrah. Barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, bersuci, lalu dia datang ke Masjid Quba, sengaja sholat di dalamnya 2 rakaat, maka dia mendapat pahala umrah. Ini fadilah luar biasa, ya, orang-orang yang di Madinah yang datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat mendapat fadilah umrah. Fadilah umrah apa? Diampuni dosa. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, ini juga dari wakaf. Nah, sejarah lain adalah wakaf Umar bin Khattab, ya, mewakafkan tanahnya di Khaybar, kebun kurma, gitu ya. Ini diberikan untuk umat, ya, hasilnya, manfaatnya silakan, ya, diberikan untuk kaum muslimin dan penduduk kota Madinah pada waktu itu. Nah, juga yang terkenal adalah wakaf Utsman bin Affan, ya. Selain wakaf sumur yang sama-sama kita tahu ceritanya, ya, insya Allah kita sering mendengar, ya, bahwa Utsman membeli sumur milik orang Yahudi, kemudian airnya diwakafkan untuk seluruh penduduk kota Madinah yang pada saat itu kekurangan air, ya. Yang terkenal sekali dengan wakaf Utsman ini, yang sampai hari ini kebun kurmanya masih berbuah, ya. Dari daerah Sultanah kalau di Madinah itu ada namanya Mazra'ah Bi'ar Utsman namanya, ya. Kebun kurma sumur Utsman, gitu ya. Di dekat sumur itu ditumbuhi kurma yang sampai hari ini rekening Utsman juga ada. Itu kerennya contoh wakaf yang dijalankan oleh sahabat Rasulullah SAW yang terkenalnya adalah Utsman bin Affan, ya. Nah, sejarah wakaf yang juga perlu menjadi contoh kita adalah Al-Azhar, ya. Yang dulu awalnya adalah masjid yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah, kemudian diwakafkan, berkembang menjadi kampus, yang kampus ini sudah 1000 tahun, ya, 1018 tahun lamanya usianya, ya, dan mahasiswa yang kuliah, yang belajar di sana mendapatkan beasiswa. Dari mana? Dari wakaf yang dikelola oleh Al-Azhar ini. Ya, itu luar biasa kemanfaatannya, orang menuntut ilmu, belajar di sana, kebayang kita betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dulu mewakafkan hartanya untuk pendidikan, ya, untuk dakwah, ya, melalui Universitas Al-Azhar ini. Nah, sejarah yang juga menarik untuk kita bahas adalah bagaimana Raja Abdul Aziz, ya. Raja Abdul Aziz ini Raja Arab Saudi, ya, pendiri kerajaan Arab Saudi, ya, tentu karena dia sebagai raja dia punya tanah, ya.
Nah, tanah area Masjidil Haram itu ya milik raja, ya. Maka tanah tersebut disewakan, ya, disewa, ya, untuk dibangun hotel yang terkenal yaitu Hotel Abrojul Bait, ya. Hotel atau orang kenalnya Zamzam ya, Tower Zamzam. Di situ ada tower-tower, ada Swiss Hotel, Raffles, Rutana, ya, Zamzam, ya, ada Fairmont. Nah, itu hotel bintang 5, ya, semua kita amin ya dipanggil lagi ke sana untuk nginap di hotel itu, ya. Bukan cuma nginap, tapi tujuannya adalah kita haji dan umroh. Ya, insya Allah. Amin. Boleh tulis di chat. Amin. Biar kita diundang Allah Subhanahu Wa Taala datang ke Mekah, nginap ya di hotel ini. Nah, keuntungan dari hotel ini ya itu diberikan untuk apa? Untuk membiayai operasional Masjidil Haram gitu ya. Jadi imamnya, security-nya, yang bersihin zam-zamnya, yang bersihin sampah semua ya itu dapat gajinya itu dari mana? Ya dari keuntungan hotel ini ya. Itu wakaf luar biasa sekali ya. Nah, yang tidak kalah keren ya, bagaimana dahsyatnya wakaf itu kemanfaatannya adalah juga orang Indonesia ya. Ini orang Aceh yang punya tanah di Mekah, kaya. Orang Aceh banyak orang kaya ya. Datang ke Mekah, punya tanah di sana, sananya diwakafkan dalam wasiat wakafnya, dia menyatakan bahwa tanah dari keuntungan sewa tanah ini nanti ya silakan diberikan kepada penuntut ilmu dari Asia ya, dari Aceh, dari Indonesia, dari Asia silakan diberikan juga, termasuk jamaah haji asal Aceh untuk diberikan haknya, diberikan keuntungan dari pengelolaan wakaf ini ya. Dan ceritanya ya kalau kita baca juga di media itu sekitar 5 jutaan per orang ya, per orang jamaah haji asal Aceh mendapatkan uang ya dari wakaf Syekh Buga ini ya. Ini keren sekali. Nah, pertanyaannya ke kita, kalau kita sudah kembali tadi mendengar bagaimana kekuatan wakaf itu begitu dahsyat dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah, dari Al-Azhar, ya dari Syekh Buga, ya pengen nggak sih ya kita ini juga punya wakaf yang besar gitu ya, wakaf besar, punya masjid sendiri gitu loh, bisa membangun rumah sakit, bisa punya pesantren mungkin atau mensupport pesantren, membiayai pesantren, membangun gedung sekolahnya atau mungkin tempat kelasnya gitu ya, atau punya wakaf perkebunan yang keuntungannya bisa diberikan kepada duafa. Nah, kita tahu wakaf itu kan nggak kecil gitu ya, nggak kecil. Wakaf itu kalau cuma sekedar 10.000, 50.000, 100.000 itu infak lah, ya itu infak lah, ya sedekah lah gitu. Tapi kalau wakaf ya memang biar kemanfaatannya terasa ya, kemudian juga abadi kan begitu, tujuan wakaf kan kekal abadi gitu ya. Tentu berbeda kalau kita cuma nyumbang 100.000 dapat 1 sak semen dengan kita bisa menyumbang 100 juta, 200 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar ya. Di Masjid Kampung Mafiro itu ada yang berwakaf 1 miliar satu orang, luar biasa ya. Ada yang berwakaf 200 juta ya, macam-macam, banyak sekali ya. Ada yang 50 juta dan seterusnya. Artinya dia pengen punya pahala jariah yang kekal abadi. Nah, sebuah pertanyaan juga, kalau kita pengen bangun masjid, butuh biaya 500 juta. Masalahnya sudah ada belum duitnya sekarang? Ya, 500 juta itu masjid yang sederhana, tapi lumayan lah, bisa dibangun di kampung, di pedesaan ya. Masjid kecil mungkin bisa bermanfaat untuk mereka sholat di sana. 500 jutanya udah ada belum hari ini? Ya, nah ini poinnya gitu ya. 500 juta untuk bangun masjid udah ada belum? Ya, kalau hari ini Bapak Ibu semua yang hadir, saya yakin ya Allah kasih kita rezeki, ya ada uang di deposito, ada uang di rekening yang jumlahnya lebih dari 500 juta. Ya. Yuk, hari ini saya ajak kita wakafin. Ya, kita support Kampung Mafiro, ya kita ajak berwakaf ke Al-Azhar atau ke Kolbe Duafa atau ke rumah zakat ya, atau rumah wakaf ya, atau tempat-tempat yang kita kenal ya yang membutuhkan biaya 500 juta. Ada belum uangnya? Ya, kalau ada, yuk mau nggak hari ini kita wakafin? Ya, ya mungkin kita berpikir ya uang itu kan masih buat anak sekolah, ya buat rumah sakit, buat nanti haji atau buat bisnis gitu kan. Tapi pengen nggak sih? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau suatu hari nanti ya kita tetap bisa berwakaf 500 juta. Gitu ya, tetap punya wakaf 500 juta. Amin ya. Ada caranya. Nah, inilah hari ini saya mau sharing caranya nih, ya. Ada 2 cara ya biar kita bisa berwakafnya besar, jumlahnya 500 juta, bukan berwakaf 10 juta ya, bukan berwakaf 1 juta ya, bukan berwakaf 50 juta bukan, tapi mau berwakaf 500 juta. Gimana caranya biar kita bisa berwakaf 500 juta? Cara pertama ya. Kita kumpulin duitnya ya. Kalau kita bisa mengumpulin 1 juta sebulan ya, anggaplah kita memang niat buat wakaf nih 1 juta sebulan. Bismillahirrahmanirrahim, kita tabung ya, kita simpan khusus di rekening ya.
Nah, kita setiap bulan sisihin 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus ya. Untuk terkumpul 500 juta berarti kita butuh waktu 500 bulan. Betul ya? 500 juta itu adalah 500 bulan. 500 bulan dikali 1 juta kan 500 juta. Ternyata kita butuh waktu 41 tahun lamanya. Ya, hampir 42 tahun, 41 tahun setengah. Butuh untuk mengumpulkan 500 juta kalau kita menghimpunnya 1 juta sebulan. Masalahnya, kalau hari ini umur kita 40 tahun, ya berarti baru 80 tahun. Nyampe nggak? Ya, kondisi pandemi, kondisi sekarang ini, inilah yang membuat kita khawatir. Bisa nggak sih kita berwakaf segitu gedenya dalam kondisi pandemi kayak gini, gitu ya. Sedangkan uang yang kita sisihkan mungkin baru setahun berjalan, baru 12 juta, artinya nggak nyampe wakaf kita 500 juta. Kalau kita baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, baru 4 juta, baru 5 juta, belum kesampaian, ya kita punya wakaf 500 juta. Tapi jangan khawatir. Nah, ini ada cara kedua, yaitu cara kuantum. Ya, cara kuantum adalah cara bagaimana kita bisa berwakaf saat ini juga 500 juta, gitu ya, dengan menyisihkan yang namanya iuran tabaruk wakaf. Ya, ini program namanya tabaruk wakaf. Ya, kita bertabaruk, berta'awun melalui program namanya Refru Syariah Alisya. Ya, di situ nanti kita bisa langsung mengikrarkan wakaf kita. Kita langsung bisa menunjuk nazir kita, gitu ya. Jadi dana wakafnya langsung ready, langsung siap, dan langsung diikrarkan, ya. Nah, tugas kita adalah ikut iurannya setiap bulan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh di sini 1 juta sebulan, kita ikut iuran tabaruk wakaf. Tapi dana wakafnya 500 juta udah siap nih. Nah, kita tunjuk ya kepada lembaga mana yang akan nanti kelola wakaf kita. Ya, kepada lembaga mana yang akan nanti kita serahkan wakaf ini. Gitu. Langsung kita melakukan ikrar wakaf, ya. Nah, ini contoh ya, Bapak Wakif usia 38 tahun. Nah, ini pakai usia saya aja lah ya, 38 tahun ya. Anggaplah gitu ya. 1 juta sebulan saya sisihkan buat wakaf. Ya, qadarullah taala, ya kita nggak tahu ya. 3 bulan ke depan usia kita nggak ada atau bahkan besok hari pun kita nggak tahu. Ya kan, sampai nggak kita usia 50 60 tahun seperti sabda Rasul tadi kan. Meninggal dunia, ya qadarullah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah baik ya. Semua kita tinggal menunggu kematian saja. Nah, pada saat inilah kita bisa berwakaf 450 juta. Karena ada uang 1 miliar yang kita terima ya, yang diterima oleh keluarga kita, yang tadi dalam wasiat wakafnya kita sudah wasiatkan wakafnya 45%. Ya, 400 juta atau 450 juta kita wasiatkan wakaf kita ya untuk kita berikan kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk. Gitu ya. Sekaligus kita sudah punya nilai uang warisan juga ya, sekitar 500 juta kepada ahli waris kita. Nah, ini ada fatwanya gitu ya. Jadi bukan ngarang-ngarang nih programnya sudah mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia ya, bahwa kita bisa berwakaf dengan cara kuantum. Ya. Nah, ini partner kita ya atau mitra duta wakaf ya, kita bisa pilih ini. Mudah Duafa, Al-Azhar, Rumah Wakaf, Iwakaf, Wakaf Ikadi, ya Wakaf Mandiri, ya Kesma, Wakaf Kampung Mafiro atau Wakaf NU. Ya, kita mau menyerahkan wakaf kita kemana. Nah, ini program wakafnya ya. Jadi kalau kita mau ke Domain Duafa, program Domain Duafa banyak ya, di antaranya yang melalui program kuantum ini mereka akan bangunkan rumah sakit ya. Rumah sakit yang sudah ada, rumah sakit mata, rumah sakit sehat terpadu Domain Duafa ya. Dan program wakaf produktif ya, termasuk juga wakaf untuk mahasiswa ya, juga mereka kelola. Kalau kita mau ke Al-Azhar juga bisa ya, kita ada program masjid, ada program buat pendidikan, ada program wakaf Al-Quran ya, ada juga wakaf mobil jenazah. Atau kita mau ke rumah wakaf ya, di rumah wakaf ini rumah zakat, mereka membangun sekolah di daerah pinggiran ya, yang memang di sana susah ada sekolahnya, mereka bangun, juga termasuk wakaf produktif dan juga wakaf sumber air bersih ya, yang dilakukan oleh rumah wakaf ini. Atau kita mau support inisiatif wakaf ya, ini PKPU juga mereka punya program wakaf sumur ya, banyak program wakaf sumurnya, juga wakaf klinik ya. Ini menarik juga untuk kalau memang wakaf kita mau kita alokasikan ke sana. Atau wakaf Ikadi. Nah, ini juga Ikadi khusus, dia punya program wakaf masjid, membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia ya. Jadi masjid itu atas nama kita ya, nanti ditempel di depannya itu wakaf atas nama siapa, sekaligus disiapin program imamnya, dan program pengajiannya setiap hari, setiap minggu ya, dan setiap bulan itu ada kajian. Jadi masjidnya semarak ramai. Sehingga apa? Jangan sampai bangun masjid ya tapi kosong, nggak disolatin orang. Itu kan sedih ya, berharap pahala wakafnya dapat tetapi tidak ramai, tidak semarak masjidnya
seperti itu. Tapi kalau kita wakaf melalui IKADI, insya Allah ya kita tenang. Kenapa? Wakafnya ya dikelola, disiapin imamnya, disiapin program-program kajiannya. Atau wakaf Yakesma juga sudah kerja sama kita bisa support wakaf perguruan tinggi, wakaf rumah tahfidz atau wakaf produktif ya. Atau wakaf yatim mandiri, nih juga buat anak yatim. Jadi kita buat bangun rumahnya anak yatim, ya tempat tinggalnya anak yatim, sekolahnya anak yatim, kemandirian anak yatim. Ini kita bisa support melalui program Kuantum Wakaf ini, ya. Nah, atau ke Kampung Mafirah. Nah, ini penyerahan ikrar wakaf ya oleh wakif langsung kepada Ustadz Hatta, ya Ustadz Ahmad Hatta sebagai pimpinan Kampung Mafirah menerima wakaf wasiat ini, ya langsung diterima oleh Ustadz Hatta dan langsung diserahkan ya wakafnya ya. Nah, kemudian juga ini contoh juga ada Bu Mila ya, Ibu Karmila juga berwakaf 250 juta 225 juta ya, diserahkan ke Kampung Mafiro ya. Ini ada videonya tapi menurut saya sih waktu kita sedikit lagi, saya lewatin aja. Nanti ini ada video ikrar wakafnya ya, tapi saya lewatin aja. Nanti kita boleh terakhir kita setel ya tentang video wakaf, bagaimana tadi ikrar wakafnya ya. Nah, apa saja keistimewaan program Kuantum Wakaf ini bagi wakif ya? Buat kita sebagai wakif, apa nih istimewanya program Kuantum Wakaf ini? Yang pertama adalah ketenangan batin. Kenapa bisa dikatakan ketenangan batin ya? Dengan ikut program ini kita udah tenang karena kita udah punya wakaf yang kita wasiatkan wakaf itu kepada lembaga yang kita tunjuk. Kapanpun, anytime, besok, lusa, 2 minggu lagi, sebulan, 3 bulan, setahun ke depan kita meninggal, ya kita ini kan sekali lagi dengan kondisi COVID ini tinggal nunggu ajal aja. Nunggu giliran, kita nggak tahu. Kemarin kita bersedih ya mendoakan orang lain, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi kita akan didoakan orang. Tetapi dengan ikut program ini kita sudah siap tuh wakafnya 200 juta kayak tadi ya, 500 juta. Langsung ya. Kita wasiatkan melalui ahli waris kita ya, diterima oleh nazir wakaf tersebut ya. Dan kita juga sudah siapin warisannya. Jadi program ini punya dua ya, program ini punya wakaf dan punya waris yang langsung kita serahkan kepada wakif, kepada nazir, dan ahli waris kita sudah akan terima separuh dari nilai yang akan diterima nanti, gitu ya. Jadi kita tenang, anak keluarga kita, istri kita, insya Allah punya warisan dan kita punya amal di akhirat. Nah ini keistimewaannya. Yang kedua, ini saya contoh dulu. Ini contoh Pak Wahyu ya, Pak Wahyu berwakaf melalui Repro Alisha ini dia 70 juta ya. Kemudian juga ada Ibu Adriani, Ibu Dian ya, menyiapkan wakaf buat dan juga waris buat keluarganya, buat anaknya 3 ya. Ibu ini sudah ditinggal suaminya, tapi dia sebagai tanggung jawab kepada anak-anaknya, dia siapin juga warisan buat anak-anaknya. Kemudian juga mempermudah membantu para wakif merencanakan wakaf sejak dini. Nah, itu poinnya. Hari ini kita sudah siapin wakafnya gitu. Jadi kenapa kita harus nunggu nanti, nunggu ngumpulin dulu duit terkumpul sekian baru kita bisa berwakaf? Kenapa nggak langsung hari ini kita ikut programnya, dana wakaf langsung tersedia ya, dengan cara mudah terjangkau, bisa 10.000 per hari ya, sebulan 300.000 juga masih sangat memungkinkan ya. Nilai wakaf kita bisa 100-200 juta ya. Jadi ini cara yang mudah untuk kita menyiapkan wakaf dengan cara terjangkau dan sejak sekarang ini langsung ya. Ini Bu Nur ya, 30.000 per hari, wakafnya 1 miliar ya. Bu Nur insya Allah nanti wakafnya ke Kampung Mafiro, kemarin sudah siap ikrar wakaf, tetapi kondisinya di lockdown PPKM, jadi diundur, nanti mudah-mudahan telah dibuka, nanti kita ajak Bu Nur ya, nanti kita ikrar wakaf di Kampung Mafiro. Kemudian juga nih Ibu Tia ya, ikut program yang 30.000 per hari, nilai wakafnya 500 juta ya. Kemudian juga nanti next kita lihat contohnya. Kemudian kita bisa berwakaf atas nama almarhum. Nah, ini menarik ya. Jadi kita langsung bisa menentukan yang akan menerima pahala wakaf dari 500 juta ini siapa aja. Ya, ada Pak Bobi kemarin juga baru ikut program juga, Pak Bobi Hendra jamaah haji tahun 2016 ya. Saya ke rumahnya, dia ikut program yang 1,8 juta per bulan, nilai warisnya 1,2 miliar, nilai wakafnya 1 miliar. Disampaikan wakaf 1 miliar ini atas nama mertua, orang tua, ya istri dan 3 anaknya gitu ya. Ini luar biasa sekali gitu ya. 3 apa 4 anaknya gitu ya. Jadi diniatkan 1 miliar itu atas wakaf keluarga besarnya. Nah, ini juga Ibu Klaswara wakafnya 2 miliar ya. Insya Allah nanti katanya ke Al-Azhar ini. Kalau Ibu Klaswara kalau nggak salah kata Ibu Ina ya, mau menyerahkan wakafnya ke Al-Azhar karena anaknya sekolah di sana di Al-Azhar ya. Bisa. Kemudian juga nih Aditya berwakaf 1 miliar, usia 23 tahun. Bisa banget gitu ya. Yang penting dia mau ikut program tabaru aja, tabaru wakaf, dia nilai wakafnya 1 miliar atas nama orang tuanya.
Maulvi juga ya 750 juta diniatkan wakaf atas nama orang tuanya ya. Pak Diki pengusaha sayur organik wakafnya 1 miliar ya atas nama orang tuanya juga diniatkan wakafnya. Ya, Bu Desti ibu rumah tangga ya wakafnya untuk orang tua juga 600 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga berwakaf aset tanpa harus kehilangan aset. Jadi kalau kita pengen berwakaf rumah, kendaraan, bisa kita ikut program ini senilai harga rumah dan harga kendaraan tersebut yang nanti akan kita wakafkan. Ini contoh Ustaz Syarifuddin ya pengen berwakaf ke Alikma karena Alikma itu mau sekolah yang ada di Bangka sini ya di Mampang. Perluasan sekolahnya itu sudah tidak memungkinkan lagi karena penduduknya rapat-rapat sekali yang memungkinkan adalah nanti membebaskan lahan tersebut untuk dibeli. Nah, dia berwakaf nilainya 1 miliar ya buat keluarga besarnya. Nah, ini menarik juga nih Pak Mardianto, alhamdulillah ya sekarang juga jadi duta wakaf. Beliau adalah anggota PKS ya, anggota DPRD PKS Bogor nih. Ya berwakafnya 5 miliar karena dia punya tanah yang nganggur. Ya nanti dia mau dibangunkan rumah tahfidz dan masjid. Ya dia ikut program per bulannya, ikut iurannya 4 juta per bulan. Dengan 4 juta per bulan, nilai wakafnya 5 miliar. Bisa nggak 5 miliar? Bisa. Makanya ya, kita di sini mau berwakaf 10 miliar, 5 miliar juga bisa. Yang penting kita mau ikut iuran tabaruknya berapa per bulan. Nah, juga kita bisa menentukan nazir kita siapa. Ya, kita bisa tentukan buat apa. Kalau mau support rumah sakit bisa ya ke lembaga yang punya program rumah sakit. Kalau kita mau pendidikan ke lembaga yayasan nazir yang pendidikan. Ya, masjid tadi udah ada, IKADI dan seterusnya. Kita punya banyak alternatif kemana wakaf kita nanti diperuntukkan seperti itu. Nah, ini tadi juga ini Ibu Sari ya, Ibu Rana Sari ini jamaah Mafiro juga umroh haji sama Mafiro, anaknya juga sekolah di Milbos di Mafiro, wakafnya 250 juta. Nah, saya kasih tahu Ibu Sari ini iuran wakafnya cuma 500.000 loh per bulan. Ya, usia beliau ini 40 tahun atau 41 tahun. Ya, iuran tabaruk wakafnya 500.000 per bulan. Ya, ada nilai 500 juta. Ya, 250 juta buat anaknya ya dan 250 juta buat wakaf ke Kampung Mafirah diserahkan kepada Ustadz Hatta langsung ya. Kemudian juga ini ada Ibu Mira Karmelia. Nah, ini jamaah Mafirah juga ya, jamaah haji jamaah Mafirah 2017 apa 2018 ya. Jamaah umrohnya juga berkali-kali umroh sama saya juga. Sama Ibu Mira ini buka 2 program ya, satu buat wakaf khusus, satu lagi buat warisan khusus. Nah, jadi dia punya 2. Nah, jadi yang buat wakaf khusus ini dia serahkan ke Mafiro. Ya, iurannya juga 500.000 per bulan gitu ya. Kecil sekali sebenarnya, tapi nilai wakafnya 250 juta. Ya, karena kenapa? Karena melalui cara kuantum seperti itu ya. Langsung ikrar wakaf melalui Kampung Mafiro, disetujui oleh ahli warisnya, diserahkan kepada Ustadz Hatta langsung. Ya. Nah, juga Ustadz Kamrizal, ya ini ke lembaga wakafnya sendiri ya, Arisalah Padang, pesantrennya di Padang, dia berwakaf buat lembaganya sendiri. Ya, kemudian juga Ustadz Mulyadi Muslim, ini sama, Yayasan Arisalah di Padang juga, ya. Ini Ustadz Firman Bahar juga, temannya Ustadz Hatta juga ternyata setelah ngobrol berwakaf 650 juta kepada yayasannya Arisalah juga, ya. Nah, ini ya tabelnya. Jadi kalau kita mau iuran wakaf tabaruk ini sebenarnya mudah sekali gitu ya. Nggak berat kok, cuma mulai dari 12.000 per hari aja, ya. Itu 10.000 per hari juga bisa sebenarnya. Tapi nilai wakaf kita bisa 250 juta. Ya, kalau kita di sini ada usianya udah 45 tahun lah anggap gitu ya. Cukup 21.000 per hari ya. Wakafnya bisa kita serahkan itu 225 juta ya, sekaligus kita siapin waris 275 juta. Nah, ini program ya, program wakaf melalui kuantum ini. Ya, kalau mau lebih besar lagi, contoh di situ ada 30.000 per hari, ya bisa ya, atau 40.000 per hari. 40.000 per hari itu kalau kita punya anak 2 berarti kan 10.000 cuma per hari. Saya 10.000, istri 10.000, 2 anak 10.000, 10.000, 40.000 per hari. Ya kalau usianya 45 itu kita bisa berwakaf 450 juta. 40.000 per hari, wakafnya 450 juta. Warisnya 550 juta. Gitu ya. Itu insya Allah terjangkau sekali, sangat ringan sekali. Dan dana wakaf langsung ready, langsung kita bisa ikrar wakaf ya, dan kita tenang karena sudah punya pahala jariah yang nanti akan dikelola oleh nazir wakaf yang kita tunjuk. Bahkan kalau mau 1 miliar nih contoh nih, kalau udah usia 50, 1 miliar bisa ya. Kemarin ini Pak Kasmen jamaah haji 2013 ya, itu juga ikut program yang 2,5 juta per bulan, wakafnya 400 juta ke Kampung Mafiro. Sudah siap tapi belum ada ikrarnya karena memang
kondisi Kampung Mafiro lagi ditutup juga ya, PPKM belum bisa ke sana, tapi insya Allah nanti setelah dibuka kita mungkin akan ada 15 orang lah ya yang sudah siap ready untuk ikrar wakaf sama-sama menyerahkan wakafnya ke Kampung Mafiro. Totalnya mungkin sekarang udah hampir 4 miliar ya totalnya, alhamdulillah. Oke, nah kalau kita mau per bulan 300.000, 500.000, 1 juta bisa juga ya. Ada dana wakaf yang siap kita alokasikan ya untuk kita ikrarkan ke nazir wakaf yang kita tunjuk. Nah, partnernya siapa? Kok bisa ya? Pertanyaannya kan tadi mungkin akan ada dalam hati kita. Dari mana uang itu? Gitu kan? Dengan ikut program seperti itu kok ada dana wakaf yang langsung ready? Ya, betul sekali ya karena kita kerjasama dengan Allianz Syariah sebagai partnernya. Kenapa Allianz Syariah? Ya, ini lembaga keuangan ya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional ya, menunjuk 2 orang pengawas Dewan Syariahnya yaitu Dr. Muhammad Hidayat ya MBA dan Dr. Rahmat Hidayat yang menjadi pengawas di Allianz Syariah ini ya sebagai industri keuangan ya yang terbaik saat ini di Indonesia. Kenapa terbaik seperti itu? Ya, nah ini ada testimoni dari Bapak Habibie, mudah-mudahan bisa kita dengar ya. Suaranya masuk nggak? Kawan karib saya itu orang Jerman yang belajar di aku, kakak kelas dia, dia ekspertisnya, kemampuannya dia berikan kepada asuransi. Pada akhirnya dia membesarkan asuransi yang besar namanya Allianz. Ternyata kita ketemu lagi, dia sudah tokoh dalam asuransi. Saya ajak beliau, pikirkan dong, kamu harus ke Indonesia. Dia pelajari beberapa tahun kemudian ya, dia pelajari bahwa ya kita akan mempelajari dan akan masuk kembali. Ya, jadi yang bawanya adalah Pak Habibie ya. Jadi itu ada teman dia, teman kuliahnya Pak Habibie ya yang diajak ke Indonesia untuk mendirikan Allianz ini di Indonesia ya. Oke, nah next, oke, ya itu udah terganti belum slide-nya belum ya? Oke. Belum Pak, masih video. Oke. Masih video. Ini Pak Habibie lagi asik ngomong nih. Belum ya? Belum tampil ya? Oke, saya stop dulu biar saya share ulang ya. Karena video itu kadang sering nyangkut. Oke, nggak apa-apa ya, tunggu sebentar biar slide-nya saya lanjut lagi. Oke, ya. Oke. Nah, ini tentang Allianz ya, perusahaan yang sangat kuat sekali alhamdulillah ya. Dana kelolaannya ada 2,3 triliun dolar ya. Di di seluruh dunia ada di 70 negara ya. Sangat kuat. Kemudian juga Allianz punya programnya seperti ini gitu ya. Jadi dia punya program wakafnya. Mungkin dulu orang beranggapan ini kan lembaga industri keuangan dan asuransi, apa emang ada wakaf ya? Sekarang sudah berkembang program wakaf gitu ya. Kalau dulu mungkin kita bicaranya hanya buat kesehatan, buat asuransi jiwa, buat kecelakaan, buat sakit kritis, buat pendidikan mungkin, buat pensiun. Enggak, sekarang bukan cuma mikirin buat dunia saja. Asuransi lebih berkembang ya, apalagi yang syariah punya program wakaf gitu ya. Jadi program wakaf inilah yang kita ciptakan cara berwakaf dengan mudah, simple gitu ya. Ikut programnya saja, dia punya program namanya Alisha Protection ya, ada program wakaf di situ ya. Kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga tadi, tinggal kita tentukan wakaf kita mau kemana, seperti itu ya. Alhamdulillah kita terbantu sekarang dapat menciptakan dana wakaf dalam jumlah besar ya, dengan cara mudah ya, dengan cara terencana dan dengan cara yang simple ya. Kenapa ya? Karena kita akan lebih ringan gitu ya. Pertama berkah tentunya ya, karena dimanfaatkan ya nilai wakaf kita, kemudian nilai yang kita setorkan juga murah ya, amanah karena kita kerjasama dengan nazir-nazir terpercaya, dan tentu sumbangsih ya atau lestari abadi. Karena kenapa? Karena memang kita peruntukannya adalah untuk umat nantinya. Nah ini contoh ya, apakah benar seperti itu? Benar ya, ini sudah diserahkan ya dari Allianz kepada ahli warisnya ya, kepada nazirnya, yaitu di sini adalah Iwakaf ya, inisiatif wakaf telah menerima nilai wakafnya kalau nggak salah 118 juta ya dari
almarhum ya, ibunya nih, orang tuanya ya, dua anaknya yang menyerahkan, yang menerimanya, dan kemudian wakafnya itu diwasiatkan untuk wakaf sumur dan wakaf pembebasan lahan pesantren. Seperti itu sudah diterima oleh Iwakaf, dan Al Azhar sudah banyak ya yang terima ya. Oke, kita di dunia ini cuma 3 hari ya, kemarin yang tidak mungkin terulang kembali. Hari ini ya kesempatan kita beramal tentunya ya. Besok Allahu alam ya, masih ada umur atau enggak, kita nggak tahu. Nah, kalau kita tertarik pengen ikut program Quantum Wakaf, bagaimana kita merencanakan wakaf dengan mudah, simple ya, langsung dananya siap ya, kita punya warisan juga ya. Kenapa sih bicara begitu? Karena memang dulu kan ada sahabat Rasulullah SAW ketika eh, mau menyerahkan semua harta kepada Rasulullah, Rasulullah nggak boleh ya, separuh juga nggak boleh, 2/3 juga nggak boleh. Akhirnya yang disetujui Rasulullah sepertiga. Kenapa? Rasulullah menyatakan bahwa kalau kau tinggalkan ahli warismu itu berkecukupan, tidak meminta-minta, tidak menjadi beban orang lain, itu lebih utama daripada engkau tinggalkan mereka, nanti mereka menjadi beban orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi kewajiban meninggalkan warisan juga buat keluarga kita adalah kewajiban. Nah, sebelum saya tutup ya, saya mau sharing satu materi, yaitu tentang wakaf Kampung Maghfirah, yang memang ini penting saya sampaikan juga, karena memang saya sebagai duta wakaf Kampung Maghfirah mengajak kepada jamaah-jamaah Maghfirah khususnya untuk mensupport programnya Ustadz Hatta, bagaimana kita bisa punya amal jariah ya bersama Kampung Maghfirah. Sekitar 5 menit saya mau sampaikan ini ya secara cepat saja, program wakaf Kampung Maghfirah. Ya, seperti ini ya. Jadi Kampung Maghfirah ini sudah berdiri tahun 2016 ya. Ustadz Hatta sebagai pendirinya ya, yang mendirikan Kampung Maghfirah ini bersama dengan Ustadz Firman ya. Nah, di sana yang kuliah mahasiswanya itu gratis ya, dibiayai dari Maghfirah ya. Per bulan itu kalau nggak salah dengar saya ya, operasionalnya itu 300 sampai 500 juta per bulan, yang harus terus keluar untuk apa? Ya untuk membiayai mahasiswa ini makan, ya biaya sekolahnya, kemudian juga menggaji dosen-dosennya dan listrik dan seterusnya ya. Nah, ini semuanya kuliah gratis. Kenapa? Ya karena disinilah mendidik generasi menjadi guru-guru, menjadi dai yang nanti akan mengajarkan Islam ini kepada umat kembali. Gitu ya. Inilah kontribusi amal jariah yang Ustadz Hatta bangun gitu ya, yang perlu kita support bersama. Ya, ini mahasiswa-mahasiswanya belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Itu kebagian tuh pahalanya kalau mereka dapat apa namanya? Baca Al-Qur'an, menimba ilmu. Ya, ini luar biasa sekali kita bisa mendapat kesempatan seperti itu. Ya, di ini suasana kelasnya, ekstrakurikulernya ya pramuka ya, dan Hatta langsung turun juga itu dalam apa namanya pelatihan-pelatihan mahasiswanya ya. Kemudian juga itu ada dosen-dosennya juga ada dari Timur Tengah, dari Arab, dari Sudan. Ya, mahasiswinya juga belajar juga siapin guru-guru ya. Sudah resmi di apa namanya mendapat izin dari Departemen Agama ya, kampusnya Stevie namanya ya. Dan juga punya sekolah Milbos yaitu Maghfirah Islamic Literacy Boarding School ya, dari SD SD tamat SMP nih, SMP SMA-nya dalam proses pendirian. Nah, makanya nih lagi dibangun sekarang, tapi SD-nya SMP sudah berdiri ya. Ini gambar-gambarnya ya, alhamdulillah ya di Kampung Maghfirah. Kemudian kurikulumnya adalah internasional ya, dan nanti alumninya setelah tamat SMA dikirim ke Madinah ya. Ustadz Hatta sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Madinah, nanti alumni-alumni bisa langsung belajar di sana. Ya. Nah, ini programnya. Jadi STIPI ini nanti insya Allah 2024 akan menjadi institut ya. Kemudian nanti 2030 akan menjadi universitas. Nah, inilah makanya program jangka panjang yang perlu kita support ya. Kita siapkan, carikan dananya wakaf-wakaf dari umat ya. Dan tahun 2021 ini lagi didirikan madrasah aliyahnya ya, dan MTS nanti buat putri tahun depan 2020 ya, dan aliyah putri baru akan dibangun 2025. Artinya PR-nya masih besar sekali ya, masih banyak sekali. Dan tahun 2020 dan 2040 Maghfirah insyaallah, Ustadz Hatta ketika ngomong ini saya sempat tanya tuh waktu itikaf, Ustadz, antum 2040 ini usia udah berapa? Dia bilang dengan wajah yang apa namanya berkaca-kaca, dia bilang 2040 mungkin anak udah nggak ada, Ustadz, katanya gitu. Mungkin udah nggak ada anak. Anak apa namanya, saya langsung sedih begitu ya. 2040 kan usia beliau udah 70-an tahun ya kan, 70-an tahun sekian. Walau alam ya kan, Ustadz Muin aja udah mendahului kita, tapi apa dia bilang, tapi ya ini harus kita dirikan gitu, dengan punya misinya beliau yang luar biasa. Ya dari mana? Ya kita siapin dananya, kita cari dananya gitu. Kita dari sekarang kita himpun.
Itu maka ketika saya ngajak Duta Wakaf Kampung Mafiro, beliau senang sekali. Ya udah kita support Mafiro dengan program ini, kata beliau. Untuk apa? Untuk menyiapkan sekolah Mafiro di tahun 2040 ini, gitu ya. Nah, Mafiro nanti akan menjadi badan wakaf, ya. Nanti akan diserahkan kepada umat ini, ya, bukan milik pribadi tapi untuk umat. Maka inilah Zam-Zam kita. Saya pun ingin punya peran di sana untuk dapat apa? Untuk kebagian pahala. Karena seperti Zam-Zam itu kan mengalir terus ya airnya dari zaman Nabi Ismail, ya dari zaman Siti Hajar, ya, sampai sekarang orang masih minum airnya, air Zam-Zam itu. Nah, kemanfaatan yang kita harapkan juga seperti Al-Azhar juga 1000 tahun, seperti Gontor juga yang berjalan 100 tahun lebih. Gitu yang mudah-mudahan Mafiro juga usianya panjang dan kita kebagian juga pahalanya, yaitu abadi, ya, bangun akhirat yang indah di kampung Mafiro. Nah, Mafiro ini butuh dana 50-70 miliar saat ini, ya. Untuk apa? Tadi untuk bangun SMA-nya, ya. Dan dalamnya waktu 2 bulan ini butuh dana cukup besar juga, ya, untuk membebaskan lahan yang akses ke sana sempat ada sedikit diambil orang itu ya tanahnya, ya. Ya memang bukan diambil sih, ya, dia ada juga orang yang pengen apa namanya punya lahan di situ, dan kalau nggak kita bebaskan nanti akses ke sana agak susah, gitu ya. Maka kita lagi mencari dana juga untuk untuk mensupport program ini, ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa langsung wakaf uang cash, uang tunai. Kalau ada Bapak Ibu 100 juta, 200 juta silakan. Ya, seperti ini contoh ada 50 juta, ya Ibu Miranti langsung 20 juta. Udah saya wakaf 60 juta Ustaz gitu. Langsung dikasih sertifikat, ya, wakaf langsung 60 juta. Ya, Ibu Hilda, oh ya 1 juta silakan gitu ya. Ada juga Ibu 40 juta Ibu Nuryati, ya. Ada yang 100 juta Pak Idit, ya. Bisa langsung 100 juta buat ini contoh aja. Banyak sekali sebenarnya, ya, Pak Andi Sadawero juga 225 juta, ya. Bisa kita lakukan wakaf tunai seperti itu, ya. Nah, atau wakaf berjangka, ya, kita pinjam dulu uangnya nanti 5 tahun ke depan, ya, kita balikin minimal 10 juta dipinjamin ke Mafiro, ya, nanti dibalikin di 5 tahun lagi untuk apa, ya, karena wakafnya adalah wakaf berjangka. Ini ada Pak Kasmen 50 juta, ya, ada juga Pak Suki, ya, ada Bu Ratna Sari tadi yang berwakaf 10 juta, ada 100 juta dia wakafnya. Nah, yang ketiga adalah program tabaruk wakaf tadi, ya, ini sudah kita kasih contoh. Nah, kita lihat videonya dulu bagaimana menyerahkan wakaf ikrarnya langsung ke kampung Mafiro. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini Ahad 30 Mei 2021 Masehi atau 18 Syawal 1442 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 250 juta rupiah atas nama Miracle Mulia. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari Ahad 30 Mei 2021 18 Syawal 1442 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai polis asuransi jiwa syariah Allianz Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 250 juta rupiah atas nama Ratna Sari. Menyatakan bahwa hari ini tanggal 30 Mei 2021 telah menyaksikan penyerahan wakaf wasiat melalui uang Ini dari ahli waris, ya, menyetujui. syariah dengan nilai uang santunan sebesar 225 juta rupiah atas nama Istri Kamila. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini Ahad 30 Mei 2021 tanggal 18 Syawal 1442 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari polis asuransi jiwa syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai uang santunan sebesar 450 juta rupiah atas nama Gilang Prima, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh yayasan yang ditunjuk sebagai wakaf wasiat saya kepada nama Yayasan Maghfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
untuk menjadi amal jariah saya dan keluarga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dan ikhlas wakaf ini serta bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dan dakwah yang pahalanya mengabadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu ya proses proses ikrar wakafnya ya. Kita ikrarkan ke Kampung Mafiro, disaksikan oleh Ustadz Hatta langsung, diserahkan langsung ke sana ya. Kemudian ya udah ikrar wakaf ya, ini contoh-contohnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sharing hari ini. Kita mengajak ya untuk menyiapkan wakaf buat diri kita, buat keluarga kita ya yang terbaik ya. Mudah-mudahan salah satu cara mudah ini tidak membuat kita beralas-alasan gitu ya. Saya belum ada 10 juta, saya belum ada 50 juta, saya belum ada 100 juta, saya belum bisa berwakaf sebesar itu. Sekarang udah tahu caranya gitu. Caranya simple, mudah, ikut program Alisha ini ya. Kita langsung ikrarkan wakafnya ya, dan kita insya Allah lebih tenang. Kenapa? Ya kalaupun memang usia kita nggak panjang ya, wakaf kita udah siap ya, kemudian kita juga sudah siapkan warisan buat keluarga kita. Itu saja saya rasa ya. Terima kasih Bapak Ibu hari ini yang sudah hadir ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan kita semua mudah-mudahan ya diberikan oleh Allah SWT kelapangan rezeki ya, untuk apa? Untuk menyiapkan yang terbaik buat akhirat kita, dan Allah jaga kita selalu, berikan kesehatan selalu ya, dan mudah-mudahan niat mulia kita Allah catat sebagai amal soleh kita. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Ada Pak Didu ya, Pak Diduk ya, kemudian ada Bu Indah, ada Bu Ita, Pak Luki ya, Bu Mega, Ibu Nur Haida Alwi ya, Pak Midi, Bu Reni, Bu Yayang, Bu Zania ya, dan Bu Sulis ya. Bu Sulis ini kalau nggak salah ini Kapolsek Ibu ya, atau Kapolres lupa saya ya. Bisa bertanya Pak Ustadz? Apa Bu? Bisa dibuka tanya jawab nggak? Bu Sulis yang itu kan, yang saya lupa itu, yang Kapolsek itu kan ya. Kapolsek apa sih Bu yang ini? Lupa saya ya. Nanti saya cek PA ya. Ya, benar ya Bu ya? Polisi kan ya Bu ya? Baik, itu saja dari saya ya. Ucapkan terima kasih atas semua yang hadir hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan wa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.